pagi, saat ini masuk di jam 8:41. Hari ini Jumat 2 September 2022. Agak kesini dikit. Nah, kita masuk di sesi live Instagram nih, pencinta Serangga WFM. Sesuai dengan janji kita. Nah, ini kita akan masuk di segmen zona atensi, peningkatan kapasitas organisasi PMI Banten Roadshow ke PMI Kabupaten Kota. Nah, kita akan live dengan narasumber kita. Nah, nanti akan live by Instagram ya, sama-sama by Instagram. Ini ya, Bang Nur Amrin. Temanya peningkatan kapasitas organisasi PMI Banten Roadshow ke PMI Kabupaten dan juga Kota. Bang Nur Amrin ini Ketua Bidang Organisasi PMI Banten. Sudah nonton nih kebetulan. Kita coba invite ya untuk live bareng. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya boleh banget langsung ditulis di kolom komentar. Nanti kita coba baca dan kita akan save juga di IGTV-nya Serangga WFM. Jadi mudah-mudahan sih nggak ketinggalan. Jadi yang lagi dengerin di radio bisa nonton juga live Instagram. Jangan sampai lupa juga di follow Instagramnya Serangga WFM ya. Ini sudah nonton kebetulan nih akunnya Bang Amrin Noer. Nah, belakangnya itu ya. Bisa di follow juga Bang Amrinnya. Nah, ini pencinta Serangga WFM, pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Banten, ini terus memperkuat kebersamaan dan juga kapasitas organisasi. Saya melaksanakan berbagai pelatihan, digelar juga roadshow ke-8 pengurus PMI Kabupaten dan juga Kota se-Banten. Nah, ini terkait dengan monitoring, kemudian evaluasi kinerja, terus diperkuat, dan kali ini melakukan monitoring atau pengawasan ke seluruh PMI Kabupaten Kota, harus maju dalam kebersamaan. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Sambil saya coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Amrin. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Fitri. Waduh, kita siaran biasanya siaran bersama kalau dulu di Radar Banten. Dan sekarang siarannya Iya, siaran tatap layar ya sekarang ya. tetap layar. Dulu berdampingan. Sekarang Sekarang tetap beda-beda aja, tatap layar. Lagi di mana Bang Amrin? masih di rumah, masih di rumah. Ada Gak beberapa apa-apa kita tunggu pekerjaan yang sebentar ya. Oke, laptop. Ya, nggak apa-apa ya ya. kita ganggu sebentar nih, Gak apa-apa, 15 gak menit apa-apa, ngobrol. gak apa-apa, Oke, gak apa-apa. siap. Nah, ini kita live di Instagram Serangga WFM nih Bang Amrin, terkait dengan Ya, tema peningkatan kapasitas organisasi PMI Banten Roadshow ke PMI Kabupaten Kota. Nah, Bang Amrin ini ya, juga kan sebagai Ketua Bidang Organisasi di PMI ya, Banten. Waduh, ini roadshow ke-8 pengurus Kabupaten Kota. Seperti apa nih ya. Bang Amrin? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Selamat pagi seluruh pemirsa Serangga WFM baik di radio maupun di Instagram. Terima kasih. Eh, Memang tugas-tugas PMI memang harus kita terus perkuat, terutama seperti kita tahu bahwa kita ini organisasi yang memang sudah diperkuat oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang-Merahan. Kemudian bagian dari amanat undang-undang tentu saja kita harus meningkatkan kapasitas organisasi, kompetensi, kualitas hingga ke tingkat relawan. Nah, ini roadshow yang kami lakukan, monitoring yang kami lakukan itu bagian dari amanat Restra PMI. Jadi kalau PMI tidak boleh keluar dari Restra. Nah, Restra PMI, bagian dari rencana strategis PMI, setiap pengurus tingkatan di semua tingkatan itu wajib melakukan monitoring terhadap pengurus di bawahnya. Jadi PMI pusat melakukan monitoring ke PMI provinsi, PMI provinsi melakukan monitoring ke kabupaten kota. Nanti berjenjang lagi, kabupaten kota melakukan monitoring ke kabupaten ke tingkat kecamatan. Nah, salah satunya kita selaku pengurus PMI provinsi tentu saja berkewajiban melakukan monitoring terhadap pengurus PMI kabupaten kota. Banyak hal yang kita evaluasi dari mulai tingkat organisasinya, relawannya hingga ke tingkat UDD-nya. 3 kali kita roadshow kemarin dari Senin sampai dengan Rabu. Gitu Mbak Fitri. Jadi sudah rampung ya nih untuk roadshow ke 8 kabupaten kota ya? Sudah. Rampung. Dan ini monitoring sekaligus juga evaluasi dari berbagai Betul. sudut begitu ya, dari berbagai Betul. sektor di lapangan. Apa sih yang membedakan nih Bang Amrin, kan pasti culture-nya berbeda, kemudian juga kendala dan lain sebagainya pun di tiap pengurus kabupaten kota kan berbeda. Apa sih yang paling menonjol nih pada saat monitoring dan evaluasi Bang Amrin? Betul. Saat tentu saja setiap PMI kabupaten kota punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satu contoh misalnya di bidang UDD, di bidang unit donor darah, di setiap UDD itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Salah satu contoh, misalnya saya kasih contoh UDD Kabupaten Tangerang. UDD Kabupaten Tangerang itu punya kelebihannya, dia punya aplikasi khusus, namanya aplikasi Sidoni, yang jika masyarakat membutuhkan pelayanan darah, itu bisa melalui aplikasi. Tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh rumah sakit. Bahkan laboratoriumnya juga sudah bersifat aplikasi, menggunakan aplikasi. Ya. Kemudian di UDD Kota Tangerang misalnya. UDD Kota Tangerang ini UDD salah satu UDD yang sudah mendapatkan sertifikat CPOB. Jadi CPOB itu cara pembuatan obat yang baik. Jadi darah itu bagian dari obat. Oleh karena itu baru PMI Kota Tangerang yang mendapat sertifikat CPOB. Nah kemudian dari berbagai kelebihan masing-masing ini, termasuk misalnya di Tangsel juga, UDD Tangsel juga punya kelebihan soal pelayanan darah melalui sistem SIMDODAR misalnya. Nah setiap UDD yang kita temui misalnya, kelebihan UDD itu harus menularkan terhadap UDD yang lain, terhadap UDD Kabupaten Tangerang, terhadap UDD Kabupaten Serang, Cilegon, Lebak, Pandeglang, itu harus saling menularkan. Misalnya di Pandeglang juga punya kelebihan, di Pandeglang itu punya klinik, namanya klinik Rusdinar. Gitu. Nah setiap pengurus organisasi di PMI Kabupaten Kota itu punya kelebihan masing-masing, dan ini harus saling menularkan. Itu yang sedang kita perkuat. Jadi semacam ibu asuh lah. Jadi UDD Tangsel ya, nanti anak asuhnya siapa, itu saling menguatkan. Nah itu yang sedang kita dorong oleh pemerintah, oleh PMI provinsi, agar semua UDD saling menguatkan, saling besar bersama lah. Kalau bahasa kami itu maju bersama dalam kebersamaan, itu sedang kita perkuat. Kemudian di tingkat organisasi juga ini menjadi PR seluruh PMI di semua tingkatan, bukan hanya di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat kabupaten kota. Soal kemandirian, bahwa kita memang organisasi yang dinaungi oleh undang-undang, dan pemerintah daerah bisa memberikan hibah terhadap PMI di semua tingkatan, baik PMI provinsi maupun kabupaten kota. Namun belum semua pemerintah daerah memahami akan fungsi tugas yang sangat penting yang diemban PMI, yang kemudian perhatiannya belum maksimal terhadap PMI kabupaten kota. Ada yang dapat dana hibah, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Dan ternyata itu mempengaruhi kinerja PMI di tingkat kabupaten kota. Nah, oleh karena itu, kami PMI provinsi mendorong kemandirian setiap PMI. Contoh PMI Banten terus mandiri, akhirnya punya gedung diklat. Jadi kalau seluruh instansi atau baik swasta maupun pemerintahan, jika ingin pelatihan kita punya gedung diklat dan itu disewakan. Kemudian kita akan juga bangun klinik hemodialisa khusus untuk pasien yang cuci darah rutin, kita juga akan bangun itu. Itu untuk mendorong kemandirian. Nah, kemandirian ini juga terus kita dorong di tingkat kabupaten kota, agar kemudian PMI provinsi baik kabupaten kota tidak lagi berharap terhadap bantuan pemerintah. Bahkan ada banyak contoh di beberapa PMI kabupaten kota di Indonesia, ada yang sudah tidak mau lagi menerima dana hibah. Karena karena secara anggaran mereka mampu membiayai sendiri baik sisi operasional dan sebagainya. Dan ketiga, di tingkat relawan kita juga harus perkuat amanat undang-undang, amanat ADRT, PO organisasi PMI, kita wajib membina relawan. Nah, pembinaan relawan ini kita terus perkuat. Terakhir, kita sudah melakukan pelatihan manajemen tanggap darurat bencana atau MTDB. Nah, tindak lanjut dari MTDB, kita akan melakukan TKRD namanya, temu karya relawan daerah. Jadi kalau pelakunya bersifat kompetensi, nah nanti di MTDB ada berbagai simulasi keterampilan dan sebagainya. Insya Allah lah, kalau PMI dalam setiap tanggap bencana kita akan datang lebih awal, kita akan pulang lebih akhir. Wah, luar biasa ini jiwa sosialnya memang tinggi sekali. Dan kegiatan roadshow ini juga Bang Amrin sebagai salah satu persiapan musyawarah provinsi PMI Banten ya di 16 September begitu ya Bang Amrin ya? Betul. Jadi kepengurusan PMI masa bakti 2017 2022 berakhirnya di akhir Desember. Namun ada amanat dari PMI pusat
bahwa kita harus mempercepat musyawarah 5 tahunan, musyawarah provinsi 5 tahunan untuk kepengurusan baru. Nah, itu nanti akan digelar di 16 September. Apapun pusat kita harus laksanakan. Oleh karena itu, ini harus disampaikan kepada PMI kabupaten kota terkait rencana Musprov ini. Ini hajat besar, kalau menurut PMI salah satu hajat besar lah. Kita akan Musprov, pemilihan ketua, laporan pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Termasuk menuju Musprov ini, kami harus menyerap dong aspirasi dari PMI kabupaten kota. Betul. Apa ya evaluasi dari program-program yang sudah dilaksanakan dan bagaimana proyeksi program kerja kita ke depan agar kebersamaan itu makin kuat, kerja-kerja kemanusiaan kita juga semakin hebat gitu. Betul, Nah, betul. roadshow tersebut dan alhamdulillah di roadshow banyak hal yang kita serap itu dan itu akan menjadi bagian dari rekomendasi musyawarah PMI Provinsi 16 September mendatang gitu Mbak Fitri. Jadi ini menyerap aspirasi juga, jadi bukan hanya di legislatif saja ya menyerap aspirasi ya. Iya. Tapi di PMI juga menyerap aspirasi dari teman-teman di kabupaten kota, apa sih yang menjadi masukan begitu ya, nanti akan disampaikan pada saat musyawarah tingkat provinsi nanti. Betul, begitu betul. ya. Betul. Oke. Nah, ini kan pasca pandemi kemarin, kalau saya kan di Serangga WFM di siaran pagi khususnya ini selalu ada segmen khusus untuk PMI Kabupaten Serang. Nah, ini biasanya untuk informasi stok darah, kemudian kegiatan dan lain-lain. Nah, alhamdulillahnya nih Bang Amrin, setelah pasca pandemi istilahnya ya, sudah mulai kembali new normal. Ini alhamdulillah kegiatan kan sudah mulai banyak begitu, kegiatan-kegiatan di luar yang bukan sukarela. Tapi ini lumayan stoknya jadi bertambah dibandingkan dengan masa pandemi, itu stoknya itu bisa hitungan angka saja, jari saja gitu. Sekarang alhamdulillah sudah normal. Nah, ini bagaimana nih Bang Amrin, dukungan dan support dari PMI provinsi sendiri untuk kabupaten kota khususnya? Ya, betul. Terima kasih terkait pelayanan di setiap unit donor darah kabupaten kota. Memang di Banten itu baru ada 7 UDD. Yang belum punya UDD itu adalah PMI Kota Serang. Nah, ini kan UDD kan di bawah kepengurusan PMI di setiap tingkatan. Nah, prosesnya terkait untuk mendukung UDD Kota Serang, pembangunan kita terus berproses dan alhamdulillah kami dapat informasi Pemkot Serang juga akan membantu proses pembangunan UDD dan markasnya. Dan kita akan support terkait dengan berbagai peralatan yang diperlukan. Dalam mendukung pelayanan darah, terutama di setiap unit donor darah kabupaten kota, PMI Provinsi Banten tahun ini sudah memberikan 3 kendaraan operasional bagi 3 unit donor darah. Jadi ada mobil bantuan dari kami, hibah dari PMI Provinsi kepada 3 UDD, yaitu UDD Kabupaten Lebak, UDD Kabupaten Serang, satu lagi kalau nggak salah UDD Kabupaten, saya lupa satu lagi. Kalau nggak salah Lebak deh kalau nggak salah. Saya lupa satu lagi. Selain kendaraan, nah ini juga kendaraan operasional ini untuk mendorong peningkatan pelayanan donor darah. Jadi nanti kami dorong beberapa PMI kabupaten kota yang mendapatkan kendaraan bisa melakukan pelayanan donor darah sampai ke tingkat desa RT RW melalui kendaraan tersebut. Jadi kalau ada yang mobile, ada keluarga yang mau donor darah, silakan hubungin unit donor darah dan nanti langsung jemput bola gitu. Nah, itu yang sedang kami lakukan. Nah, kemudian bukan hanya kendaraan operasional tapi berbagai bantuan. Contohnya lagi misalnya di Cilegon itu sumber daya manusianya secara kompetensi harus ditingkatkan. Nah, PMI Banten memberikan beasiswa terhadap 2 pegawai UDD Cilegon untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka pelayanan donor darah. Kemudian di berbagai kabupaten kota juga kita bantu peralatannya dan lain sebagainya untuk melakukan peningkatan donor darah. Nah, ini supporting terhadap pelayanan darah yang bisa dilakukan terhadap masyarakat oleh setiap UDD kabupaten kota. Jadi tidak serta-merta kami melakukan pengawasan, tapi juga tidak memberikan bantuan. Nah, bantuan ini tetap kami dorong untuk bisa diberikan kepada kabupaten kota. Dan alhamdulillah terkait stok. Nah, memang waktu pandemi ini stoknya bisa dihitung jari, betul. Bahkan kami hanya satu-satunya organisasi misalnya yang memberikan pelayanan plasma konvalesen. Iya, betul. Jadi dorong orang sembuh yang COVID, kita dorong melalui penyembuhannya melalui plasma konvalesen.
Nah, ini plasma konvalesen tuh nyaris nggak pernah tersisa, habis terus. Darahnya menipis, plasma konvalesen juga habis. Nah, alhamdulillah bukan pasca pandemi, ini masih pandemi, tapi stok donor darahnya stok darahnya masih terbilang stabil lah. Kayak rata-rata di Tangsel itu kayak di kota Tangsel rata-rata per bulan itu sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 kantong darah. Tapi beberapa UDD kabupaten kota berbeda lah. Kabupaten Sorong juga bisa menembus sekitar 1.000 sampai 1.500 kantong darah per bulan. Tapi Cilegon misalnya baru tembus di angka 700 per bulan. Nah, tapi bervariasi ya. Bervariasi, tapi setiap UDD kabupaten kota itu bisa saling memberikan support, Mbak Fitri. Misalnya contoh begini, di masyarakat Kabupaten Serang butuh golongan darah A misalnya. Ternyata di Kabupaten Serang misalnya nggak ada, itu bisa minta ke Kota Tangerang, bisa minta ke Tangsel kalau mereka punya stok dan dikirim. Dan itu pernah saya lakukan juga terhadap masyarakat yang minta bantuan saya gitu. Saya kirim dari Kabupaten Tangerang. Gitu. Saling support ya, saling mendukung begitu istilahnya. Kekurangan ini bisa. Nah ini bukan hanya dari darah saja, tapi juga sarana prasarana begitu ya, kemudian dan lain-lain. Nah kalau di kabupaten kota kan ada UDD begitu ya, jadi ini unit donor darahnya. Nah, kalau untuk PMI Provinsi Banten sendiri, apakah juga kewenangan dan juga kegiatannya hampir mirip kabupaten kota, atau hanya untuk monitoring dan evaluasi aja nih Bang Amrin kalau untuk PMI Provinsi? Ya, kalau provinsi sebenarnya bisa saja, karena membangun UDD bisa saja, tapi kan kita berada di wilayah. Kita kan nggak punya wilayah. Nah, kita berada di kota Serang. Nah, wilayahnya oleh kota Serang. Makanya ngapain punya UDD di satu dua tiga UDD di satu wilayah. Lebih baik kita tingkatkan yang ada kan, lebih baik kita tingkatkan yang ada. Kalau di PM itu, di PO organisasi itu, UDD itu bagian dari UPT kalau bahasanya. Jadi ada pengurus. Nah, pengurus itu punya unit usaha untuk mendorong kemandirian. Walaupun UDD bukan unit usaha sebenarnya, tapi UPT pelayanan darah yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, itu di bawah pengurus itu namanya UDD. Nah, UDD ini yang kita dorong untuk maksimal melakukan pelayanan darah. Nah, apakah PMI Kabupaten, setiap pengurus PMI Kabupaten Kota bisa membentuk UPT-UPT lain. Bahkan misalnya di Kabupaten Tangerang nih, mereka mau bangun kawasan namanya Volunteer Park. Jadi kawasan relawan yang dalamnya bisa untuk bikin perguruan tinggi, bisa. Di beberapa PMI Kabupaten Kota ada yang punya perguruan tinggi. Kita juga bisa butuh perguruan tinggi yang khusus pelayanan darah. Di Solo ada. Nah, kalau PMI Provinsi itu selain melakukan monitoring, pengawasan, pembinaan, dan juga bantuan-bantuan yang bisa diberikan ke PMI Kabupaten Kota. Jadi pengawasannya berjenjang, organisasinya diatur secara internasional maupun nasional. Jadi setiap PMI Kabupaten Kota, setiap tingkatan bisa saja membentuk UDD, membentuk perguruan tinggi, klinik, dan lain sebagainya. Itu untuk meningkatkan kemandirian aja lah, agar kita tidak lagi, kan sekarang bulan dana PMI dulu, mungkin Mbak Fitri waktu SMA pernah dengar bulan dana PMI. Karena kan tidak ada, karena kita khawatir itu bagian dari pelanggaran hukum gitu. Tapi bisa dilakukan bulan dana. Kami sudah berkonsultasi dengan aparat penegak hukum. Bisa saja dilakukan bulan dana untuk mendorong masyarakat untuk membantu PMI gitu dalam kerja-kerjanya gitu. Tapi belum banyak. Ada beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan bulan dana, tapi belum maksimal gitu. Dan kami juga terbuka kok terhadap, kita kan organisasi non profit. Saya misalnya, saya pribadi tidak digaji di PMI, tapi bahagia bekerja di PMI gitu. Karena kita kerja kemanusiaan. Dan insya Allah bagian dari berkah lah kalau teman-teman atau bagian dari masyarakat bisa membantu PMI baik moral maupun material. Betul. Dan banyak juga sukarelawan PMI begitu ya Bang Amrin ya. Betul. Luar biasa nih Jo. Dan untuk relawan, bagaimana kita kasih tambahan untuk relawan PMI itu kita kasih asuransi. PMI Banten memberikan asuransi ketenaga kerjaan untuk relawan di 8 kabupaten kota. Wah. Jadi mereka datang ke tempat bencana. Mereka akan lebih dulu datang ke bencana, bantu masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kami jaga itu melalui asuransi. Itu ada jaminan sosial jaminan
sosial nasional itu udah ada bagian dari ini Cover apa ya. ya recovery. Jadi kita kasih asuransinya agar mereka juga terjaga dari keselamatan. Sudah banyak Betul, kok dan yang kita harapannya mudah-mudahan teman-teman relawan ini selalu dalam lindungan ah, Allah ya semangat, dalam selalu semangat. betul Betul, betul. betul, Jadi betul. mudah-mudahan ini jadi garda terdepan, namun juga selalu dilindungi dan selalu menjaga kesehatan ya. Karena memang lagi Amin. tugasnya ini istilahnya nggak ada waktu gitu ya. Setiap Nggak ada, nggak saat ada, nggak ada. 24 jam standby gitu Bang Amrin ya. Iya. Saya waktu bencana kita ke teman-teman PMI ada di Sumur, ada di Anyer waktu di Anyer, di banjir di Kota Serang, di Kabupaten Betul, Serang betul. kemarin banjir juga kita turun kok. Dan bahagia, bahagia. Hmm, Iya, kalau PMI betul. itu enak gitu kalau ibaratkan saya kalau makan saya boleh bandingkan makan mohon maaf misalnya pizza, makan burger dan sebagainya dengan makan mie rebus ketika kita proses penanggulangan bencana. Itu enakan mie rebus itu. Itu nikmatnya beda ya. Ya karena kan kita bahagia melakukan. Gitu, Mbak. Betul, betul. Mudah-mudahan ini berjalan baik dan ada kegiatan dalam waktu dekat selain musyawarah provinsi, mungkin pembinaan teman-teman di kabupaten kota. Ini rutin juga dilakukan Bang Amrin dari provinsi. Ya, ya. Ya, rutin-rutin. Kita bentar lagi setelah Musprop, sebetulnya mah harusnya kegiatan ini dulu, baru Musprop. Tapi kita Musprop majuin, baru kegiatan ini nih. Namanya Temu Karya Relawan Daerah. Nah, ini yang kami Hmm. sampaikan ke PMI Kabupaten Kota juga untuk mempersiapkan diri untuk menggelar Hmm. Temu Karya Relawan Daerah. Itu akan ada ratusan relawan, bukan sampai Hmm. bisa bisa ratusan relawan, bisa sampai Ya. 1.000 lah. Itu nanti akan bertemu bersilaturahmi dari seluruh kabupaten kota. Itu insya Allah di kota Tangerang di insya Allah sih di Oktober lah, di Oktober Di bulan itu Oktober relawan daerah. setelah Musprop ya. Oke. Ya pembinaan relawan Baik. dan persiapan kita akan jumbara nasional di Lampung. Bentar lagi ya Bang Amrin ya. Ya di Lampung, Wah, di Lampung. di Lampung Hmm. jumbara nasional. Jadi kegiatannya Wah, banyak ini lah. Ya, padat ya jadwalnya ya. Mudah-mudahan ya. berjalan lancar kegiatannya, Ya. sehat-sehat juga untuk semua Amin. pengurus dan juga relawan di PMI Ya, seluruh Provinsi Banten. Terakhir mungkin Bang Amrin sebagai penutup, apa pesan untuk masyarakat nih terutama yang saat ini menyaksikan siaran kita dan mendengarkan live kita ya. juga. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Bahwa PMI adalah organisasi yang dinaungi dan dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Organisasi ini adalah bukan organisasi pribadi, bukan organisasi non-profit, bukan organisasi profit, tapi organisasi yang bekerja untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, PMI adalah bagian dari masyarakat. Apapun yang kami lakukan untuk masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi, partisipasi, dukungan, dan lain sebagainya kami butuhkan dari masyarakat. Baik untuk kerja-kerja kemanusiaan kami dalam penanggulangan bencana, dalam termasuk terakhir tugas-tugas penanggulangan COVID, dan juga peningkatan relawan. Nah, oleh karena itu, partisipasi ini saya yakin akan memperkuat kerja-kerja kita di bidang sosial dan kemanusiaan. Tidak ada yang nggak bisa jika kita bersama. Itu mungkin aja. Terima kasih, Mbak Fitri. Atur nuhun Bang Amrin, ini sudah ada beberapa yang Sama-sama. ikut komen nih. Ada saya coba baca yang kasih dari Woten Arsitek Serang Banten hadir. Kemudian juga ada siapa nih? Ada Akmal, ada Aura Boros, ada Diskominfo Santi Kabupaten Serang, ada Maman Fatur Rahman. Dari Tirta Yasa hadir nih Bang Amrin. Iya, nih lagi di rumah apa lagi? Halo. Ada Hikmatullah juga yang sudah ikut komen loh. Ya, Selamat ya, pagi Om Amrin. Ini ada Neng Murti 24 juga yang sudah nonton iya, dan juga tetet, lagi. iya. Oke. Ada salam khusus nggak sih dari PMI, Bang Amrin? Ada slogan khusus atau salam khusus? Ada salam khusus biasa kalau kita kan PMI Banten hebat. Bentar loh, Sayang. PMI Banten PMI hebat. Banten Oke, hebat. Kalau kita PMI kerja Banten hebat. bersamaan. Ya, segitu aja. Siap. Mbak Atur Fitri, nuhun, Bang Amrin sudah ikut bergabung, sehat selalu. Salam buat teman-teman di PMI sama-sama Provinsi sehat Banten. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kucing? Iya, pencinta Serangga WFM tadi kita sudah live bersama dengan Bang Amrin Nur. Nah, ini Kepala Bidang atau Ketua Bidang Organisasi PMI Banten terkait dengan tema peningkatan kapasitas organisasi PMI Banten Roadshow ke PMI Kabupaten Kota sebagai bentuk evaluasi dan juga monitoring sekaligus juga menyerap aspirasi dan juga akan disampaikan di 16 September Musyawarah Provinsi untuk kepengurusan PMI Banten 5 tahun ke depan. Terima kasih sudah ikut bergabung oleh Hikmatullah. Ada Fauzan, ada Neng Murti, Abil, dan lain-lain. Tadi sudah disebut satu persatu. Kita akan save di IGTV-nya Serangga WFM. Kita lanjut lagi sampai jam